Kita sekarang mengenal dulu kitab Syirah Ibnu Hisham. Jadi sumber utama penulisan kitab Syirah Ibnu Hisham ini adalah dari karyanya Ibnu Ishaq, ya. Jadi karya terbesar Ibnu Hisham merupakan hasil tahrir atau penyuntingan dan tahwib atau penyempurnaan terhadap kitab Asy-Syirah karya Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Ishaq ini wafatnya tahun 150 Hijriah. Kitab asal Ibnu Ishaq tidak sampai kepada kita secara utuh, dan naskah yang beredar hingga kini merupakan hasil penyusunan ulang dan penyaringan oleh Ibnu Hisham. Jadi Syirah Ibnu Ishaq sendiri atau kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq itu tidak secara utuh sampai zaman modern ini, enggak. Karena mungkin salinan naskahnya ada yang hilang atau ketakar, apalagi zaman dulu kan banyak peperangan kan. Kalau peperangan terjadi itu pasti banyak sekali karya tulis yang tertakar. Nah, salah satunya adalah ketika kota Baghdad itu diserang oleh bangsa Mongol. Nah, ketika bangsa Mongol menyerang kota Baghdad, kemudian kan Baitul Hikmah, di mana perpustakaan raksasa itu dibakar kan. Kitab-kitabnya itu dilempar ke Sungai Efrat dan Tigris. Konon itu dalam catatan sejarawan itu katanya biar tentara Mongol itu bisa menyeberang. Jadi tentara Mongol mau menyeberang sungai karena nggak ada jembatan. Tadi dengan buku-buku atau kitab-kitab tadi dibuat jembatan. Bahkan ketika itu para sejarawan mengatakan Sungai Efrat itu seperti warnanya menjadi hitam pekat merah, hitam karena tinta para ulama, bukunya para ulama, darah karena tadi orang-orang Islam yang dibantai ketika itu. Nah, itu kan banyak yang hilang. Nah, mungkin ya salah satunya ini ya. Jadi kitab Syirah Ibnu Ishaq itu nggak sampai ke tangan kita secara utuh ya, tapi ada potongan-potongannya ya tadi karena banyak yang hilang. Nah, tapi kalau Syirah Ibnu Hisham ini sampai kepada kita secara utuh. Untungnya ada Ibnu Hisham ya. Ibnu Hisham dalam muqaddimah menulis seperti ini. Wa hadza kitabus sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma rawahu Muhammad ibn Ishaq wa qad taraktu asya'an yahtamiluha al-qira'u wa asya'a dzakaraha Ibnu Ishaq la tasihhu indana, ya. Yang artinya inilah kitab sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Aku, yaitu Ibnu Hisham, telah meninggalkan beberapa hal yang tidak layak dibaca dan hal-hal yang disebut oleh Ibnu Ishaq tetapi tidak sahih menurut saya. Nah, jadi memang tidak semua yang ditulis oleh Ibnu Ishaq ditulis ulang oleh Ibnu Hisham, ya, tapi diteliti lagi. Ini kok kayaknya nggak sesuai, ini kok kayaknya nggak pas, ini kok kayaknya riwayatnya salah atau tidak sahih. Ini seharusnya namanya salah, bukan ini. Nah, itu dikoreksi oleh Ibnu Hisham dan disempurnakan. Maka dengan demikian, Ibnu Hisham bukan sekedar penyalin ulang karya Ibnu Ishaq, melainkan melakukan proses kurasi yang ketat dan cerdas, ya. Ia menyeleksi dan menata ulang isi kitab Syirah Ibnu Ishaq agar lebih sesuai dengan kaidah sanad, akidah Ahlussunnah, serta prinsip ilmiah dan bahasa yang baku. Ya, ininya adalah disempurnakan. Nah, itu. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Ini saya jelaskan secara singkat. Beberapa langkah metodologi penting yang diterapkan oleh Ibnu Hisham sebagai berikut. 1. Pemotongan materi. Jadi Ibnu Hisham dengan sengaja menghilangkan beberapa bagian dari karya asli Ibnu Ishaq yang dianggap tidak relevan, tidak kuat, dan tidak pantas. Nah, jadi kalau Ibnu Ishaq itu kan semuanya dituliskan kan, entah riwayatnya benar atau salah, semuanya pokoknya ditulis. Tapi Ibnu Hisham itu diseleksi. Ini kayaknya cerita ini palsu deh, dibuang. Cerita ini kayaknya asli. Iya, ini asli nih, diteliti ternyata asli, ditulis. Seperti itulah ya. Nggak plak-ketiplak, nggak, tapi memang benar-benar disaring dan disempurnakan.
Tadi saya ulangi lagi. Ia menegaskan bahwa dirinya menghapus hal-hal yang tidak disebutkan oleh para ahli Al-Quran, ya, tidak dikenal oleh para ulama, dan tidak menjadi dasar dalam ilmu nahwu yang menjadi pegangan para ahli bahasa. Ya. Dengan demikian, ia menerapkan filter ilmiah berdasarkan otoritas Al-Quran, hadis, dan kaidah bahasa Arab yang benar. Nah, jadi disaring. Jadi Ibnu Hisham itu benar-benar menyaring secara ketat. Karena apa? Ya karena ini adalah biografi Nabi Muhammad, bukan biografi orang biasa. Makanya Ibnu Hisham benar-benar menetapkan secara ketat, terutama masalah riwayat atau hadis. Dan juga materi yang bertele-tele, yang nggak ada dasarnya, langsung di-cut, langsung dipotong. Kemudian penambahan penjelasan, ya. Beliau menambahkan berbagai penjelasan terhadap bagian-bagian yang sulit, terutama mengenai kosakata bahasa Arab yang langka atau gharib, silsilah kabilah, serta lokasi geografis. Nah, jadi karya Ibnu Ishaq ini kan nanti ada bahasa-bahasa Arab yang mungkin jarang didengar, nah itu dijelaskan oleh Ibnu Hisham, ya. Atau silsilah kabilah, ya, karena bahasa Arab kan tadi banyak kabilah-kabilahnya, banyak suku-sukunya. Kemudian oleh Ibnu Hisham dijelaskan. Kemudian serta oleh alokasi geografis. Jadi ketika menceritakan Nabi, misal Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah, itu lokasinya tepatnya di mana dijelaskan. Atau misalnya Nabi ketika berdagang di Syam, ya, kemudian kota mana yang dilewati dijelaskan lokasinya oleh Ibnu Hisham. Itu sebagai contoh. Nanti bisa dibaca sendiri di kitabnya atau bukunya. Kemudian sistematisasi yang lebih baik. Jadi Ibnu Hisham menyusun analisis sejarah dengan urutan yang logis dan terstruktur. Dimulai dari kisah Nabi Ismail alaihissalam, kemudian silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa tahun gajah, kelahiran Nabi, hingga perjalanan hidup dan wafat beliau. Jadi memang di sini Ibnu Hisham menulis itu bukan dari kelahiran Nabi, ya, tapi sebelumnya. Ya. Di sini Ibnu Hisham menulis dari kisahnya Nabi Ismail, ya, ketika ditinggalkan oleh Ibrahim atau Abraham di padang gurun. Kemudian ada sumur Zamzam dan sebagainya. Kemudian Ibnu Hisham menceritakan secara sekilas, ya, kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam. Salah satunya adalah dinasti Himyar itu atau dinasti Tuba. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan tahun gajah, tahun dimana atau beberapa tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu sekitar 4 atau 5 tahun sebelumnya ada peristiwa besar yang disebut dengan tahun gajah, di mana gubernur Yaman ketika itu Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Itu diceritakan sampai nanti runtut, sampai Nabi Muhammad dakwah di Mekah, hijrah, kemudian dakwah di Madinah, dan sampai wafat beliau. Itu secara runtut